Teman-teman bisa panggil Aulia. Halo Sobat Akrab, bertemu lagi bersama saya Ahmad Syarkani yang kali ini akan membuka di podcast Bincang Akrab. Tentu saja kali ini saya ditemani oleh, ada yang tahu nggak siapa bintang tamu kita pada malam hari ini? Oke, mungkin langsung saja kepada perkenalkan nggak ke kamera, mungkin bisa di sebelah sini atau di sebelah sini. Oke, halo buat 3 kamera yang ada di sini. Hai. Perkenalkan, mungkin pasti banyak lah yang belum tahu karena aku tidak suka terkenal itu juga. Mungkin pertama-tama kenalin dulu, aku Aulia Safira Putri. Mungkin teman-teman bisa panggil Aulia aja. Mengenalkan apa lagi nih? Profesi begitu kah? Oke. Portofolio keseharian boleh. Oke, siap. Biasanya aku kesehariannya sibuknya freelance-nya graphic design kebetulan, sama bikin beberapa bisnis bareng sama teman-teman juga. Ada dari kebanyakan memang jatuhnya ke bidang industri kreatif. Jadi kayak ada photo booth, terus ada untuk dokumentasi, event, wedding dan lain-lain. Terus ada juga untuk pengelolaan sosial media manajemen, begitu. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk foto booth-nya namanya apa kira-kira? Foto booth-nya namanya Nuka Studio. Kalau dokumentasinya ada banyak nih karena setiap tema atau setiap segmen itu kami pisah-pisah. Jadi kalau misalnya untuk eventnya, untuk kegiatan yang kayak perlu beauty shoot, kayak misalnya wedding atau wisuda, syukuran dan lain-lain, itu kami ada yang namanya Bersama Runa. Bersama Runa. Nah, kayak kalau agak familiar ya. Terus kalau misalnya untuk yang event kayak acara misalnya konser atau kegiatan outbound dan lain sebagainya, itu namanya Ruforia. Iya, betul. Sama satu lagi kalau misalnya untuk sosial media manajemen atau perlu untuk kebutuhan desain dan lain-lain, itu ada di Virsa Visual. Betul. Agak beberapa nama yang disebutkan oleh Mbak Aulia ini agak familiar ya? Udah mulai familiar ya. Saya nggak tahu sepamiliar itu brand-brand saya ini. Bagi saya saja sih. Nah, jadi mungkin untuk kawan-kawan yang mau order jasanya si Kak ya, Kak Aulia, mungkin bisa dicantumkan nama Instagram Kak Aulia. Betul. Biar bisa di DM ke Instagramnya Kak Aulia. Betul, Aulia Safia teman-teman. Nah, silahkan di follow teman-teman. Nah, mungkin ini agak ngalir aja ya podcastnya kita. Jadi mungkin setelah Kak Aulia nih perjalanan panjang dari Banjarmasin ke Kota Baru, experience pertama apa yang Kak Aulia rasakan setelah berada di Kota Baru nih Kak? Mungkin kalau experience pas pertama sampai di Kota Baru, mungkin kotanya juga ternyata cukup familiar, maksudnya lingkungannya dan lain sebagainya kayak gitu. Nggak terlalu berbeda jauh dengan Banjarmasin, cuma bedanya di sini kita dikelilingi lautan ya Kak ya. Terus juga banyak pegunungan yang mana mungkin kalau di Banjar mungkin kita lebih biasanya ngelihatnya sungai kayak gitu. Sungai. Betul, kalau mau ke pantai jauh banget. Kalau mau ke pantai bisa ke Plehari. Iya betul, jauh banget. Ya kalau di sini kita keluar depan dikit ketemu laut. Mungkin kayak kalau aku pribadi kayak nostalgia kalau di Balikpapan ya. Kalau di Balikpapan juga sebenarnya sangat amat dikelilingi lautan dan gunung-gunung. Jadi jadi memang aku asalnya kan dari Balikpapan. Jadi memang kalau di Balikpapan tuh keluar dikit juga lihat laut. Jadi itu sih kayak sedikit nostalgia sih, lumayan nostalgia sih kalau pas kesini gitu. Berarti Mbak Aulia, Kak Aulia ini lahirnya dari Balikpapan ya? Betul, lahir besar sampai SMA di Balikpapan, terus nanti pas kuliah pindah ke sini sampai sekarang. Terus berkarir sampai sekarang di Kalimantan Banjarmasin, Selatan. Kalimantan Selatan, betul.
setelah melalui perjalanan panjang nih, mungkin kan Kak Aulia dengan tujuannya ke sini adalah menjadi narasumber di BIMTEK kita di desain komunikasi visual nih. Tuh. Gimana first impression-nya setelah ada di kota baru dan tempat wisata apa saja yang sudah dikunjungi selama di kota baru? Oke, mungkin first impression-nya tadi sudah kayak yang aku bilang, kayak cukup nostalgia ya buat aku pribadi karena mulai agak mirip-mirip tempat di mana aku lahir dan dibesarkan gitu. Terus kalau tempat wisata sementara sih karena sibuk ya kan beberapa kemarin kan untuk persiapan BIMTEK itu. Jadi paling masih seputaran sini aja, masih di perkotaan aja karena kan memang perkataan aja kita bingung kemana gitu, masih meraba-raba kayak gitu, ini ada apa aja di daerah sini kayak gitu. Terus juga pas day one kan, pas day itu kan juga kita ke wisata Meranti, hutan Meranti. Nah itu bagus banget sih, aku bener-bener senang banget ada di tempat kayak gitu, maksudnya meskipun kita masuk ke daerah yang bisa dibilang tanda kutip hutan, tapi jalannya nyaman kayak gitu, kanan kirinya juga enak banget untuk dilihat. Aku senang banget sih ada tempat wisata yang kayak gitu. Oh, yang ya nggak terlalu jauh juga dari pusat kota ya? Nggak jauh juga dari pusat kota, masih bisa lah kalau mau hari-hari ke situ. Manu nunggu senja gitu, sebagai anak-anak senja nunggu di situ, lihat-lihat pemandangan kan, hutan, pantai, enak banget itu gitu sih. Jadi sedikit for your information juga Kak, jadi hutan wisata Meranti itu bukannya setiap hari Kak? Oh setiap hari. Jadi maupun full day atau weekend, weekday itu juga tetap buka Kak. No, sampai jam berapa itu biasanya? Biasanya kita kalau informasi dari jam 8 sampai jam 5 sore itu udah close. Oh gitu, sampai sore karena aja. nggak ada aktivitas untuk malam di hari biasa. Kecuali kalau misalkan ada event-event baru bisa diakses sampai malam. Ya mungkin ini aja nih Kak. BIMTEK kita yang setelah berjalan 2 hari, bagaimana melihat antusias para peserta BIMTEK kita di hari pertama sampai hari kedua. Nah mungkin Kak Aulia bisa berikan kayak gambaran-gambaran antusias dari peserta BIMTEK kita yang di hari pertama sampai hari kedua tadi nih Kak. Oke, jadi selama 2 hari BIMTEK ini sebenarnya aku seneng banget sih sama para pesertanya, di mana mereka excited dan pertanyaan-pertanyaan mereka yang mereka lontarkan juga bukan pertanyaan-pertanyaan yang biasa aja gitu, maksudnya yang masih mendasar kayak gitu, tapi mereka juga udah mulai cukup kritis untuk menanggapi kayak permasalahan di desain grafis khususnya kemarin, masalah visual desain dan komunikasi kemarin. Itu seru banget sih juga. Terus kan pas day 2 mereka juga kan praktek ya. Nah pas praktek itu mereka juga cukup antusias gitu, mereka juga cukup sering bertanya kayak Kak ini gimana, karena kan mungkin aplikasi yang digunakan mereka masih belum terlalu familiar ya kan, cuma kan karena cuma kan karena keterbatasan waktu, kita mau nggak mau kita cari aplikasi yang lebih mudah yang aja, simple, yang bisa simple. mobile lah. Betul. Terus juga seru sih, mereka sangat-sangat atraktif juga semuanya, teman-teman. Desain yang menarik juga. Mereka juga bikin desain-desain yang cukup menarik. Alhamdulillahnya ternyata apa yang aku sampaikan bisa diimplementasikan oleh mereka. Di hari pertama, lalu penerapan prakteknya dari kedua ya. Betul. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak untuk podcast kita kali ini. Jadi, bagaimana pengalaman Kak Aulia sebagai desain grafis yang terlibat langsung di event nasional? Karena tadi kan ada beberapa event-event juga yang sudah dimasukin oleh Kak Aulia nih, yang terlibat langsung lah, ikut andil lah. Jadi gimana tuh Kak? Prosesnya begitu kah? Proses. Oke, mungkin kalau untuk prosesnya, kalau biasanya untuk instansi-instansi itu biasanya kebanyakan para desainer itu pasti di bawah naungan dari IO-nya. Jadi memang dari IO-nya yang mencari desainer dan sebagainya. Dan kebetulan memang kemarin itu dikasih kesempatan sama salah satu IO untuk join untuk project yang mungkin yang kemarin KPU kayak gitu. KPU. Nah kemarin itu memang cukup panjang rangkaian KPU semalam itulah, lumayan lah karena kegiatan 5 tahun sekali, jadi kayak ya pasti rangkaian pasti panjang, pasti sangat amat menguras tenaga dan sangat amat menguras waktu
begadang-begadang sampai subuh, kita terabas saja sampai masuk rumah sakit, kita asam lambung. Oh, sampai asam lambung ya. Belum lagi ditambah sama revisi-revisian. Betul, penyakit-penyakitnya industri kreatif itu pasti asam lambung. Jadi setelah mengidap asam lambung, jadi gimana nih Kak proses produksinya? Pingsan naik enggak kok. Oh, ada tim juga ya. Kebetulan kemarin itu aku sendirian sih karena Sendirian. Anjir, makanya sendirian. kita sampai tipes teman-teman. Sampai tipes teman-teman. Tidak makan jika tidak tipes. Enggak. Mungkin yang formal kayaknya event-event pemerintahan seperti KPU ya Kak. Terus kalau untuk yang non formal gitu ada pernah dikerjain? Ada, kalau untuk non formal mungkin lebih ke brand-brand ya. Brand-brand tuh biasanya memang pasti direct Kak, langsung ke desainer. Pasti mereka kayak nyari, oh aku perlu desainer nih kayaknya untuk bikinkan logonya mungkin atau bikinkan sosial medianya dan lain sebagainya. Nah itu biasanya mereka pasti entah dari mulut ke mulut atau misalnya memang ngecek di IG-nya atau memang kenal secara personal. Biasanya pasti direct kayak gitu. Baru mungkin kalau untuk proses kreatifnya pasti yang pertama adalah kita harus diskusi penyamaan visi misi dulu yang pertama. Betul. Si klien atau si brand ini inginnya apa, seperti apa, dan punya ekspektasi seperti apa. Iya. Dan kita sebagai desainer bisa juga memberikan ekspektasi yang seperti apa. Biar nanti di akhir hasilnya itu tidak melenceng dari ekspektasi masing-masing kayak gitu. Rundingannya pasti panjang, rundingannya pasti ribet karena manusia ya maksudnya betul, pasti manusia. punya pemikiran masing-masing, itu menyatukan itu jadi satu pasti ribet banget. Iya, ribet. Ya jadi memang banyak ngobrolnya sama klien, dan kita mungkin juga sebagai desainernya atau sebagai yang bekerja untuk brand itu juga jangan takut untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya, karena daripada nanti di akhir kita mengerjakan 1000 revisi. Oh, 1000 revisi ternyata ya. Jadi lebih baik memang kita diskusi berat atau tanda kutip mungkin bahasa lainnya berantem di awal aja dulu, sampai akhirnya kita sampai sama-sama punya visi yang sama, biar nanti hasil akhirnya biar sama-sama nyaman kayak gitu. Betul. Kebanyakan juga memang lebih ke sosial medianya sih, karena Sosial media ya. karena biasanya brand-brand itu agak cukup kesulitan tuh untuk mengerjakan yang namanya mengurusin sosial medianya kayak gitu, kayak mungkin mereka punya bisnis yang lain atau apa, harus fokus mengerjakan di bagian yang mana, keuangannya harus something. Iya, betul. Jadi memang perlu untuk dibutuhkan untuk bantuan si sosial media untuk manajemennya kayak gitu. So, Itu sih. soal sosial media kayaknya tidak terlalu gampang banget juga ya. Kayaknya ada pembagian tim juga ya. Nah, kalau untuk sosial media pasti pakai tim Kak, karena itu kalau satu orang aja pingsan aja juga. Beda dengan job-job seperti korporat tadi yang bisa dihandle satu orang. Kalau sosial media kan kita pasti terlibat dengan banyak pihak. Contoh kayak ada copywriternya, Iya, betul. ada direktornya, kalau misalnya bisa, terus ada juga desainernya, editor videonya, videografernya yang turun ke lapangan, belum lagi nanti untuk kalau dari aku juga menyediakan jasa untuk reportingnya. Jadi setiap bulannya itu pasti kita evaluasi sama-sama konten seperti apa sih yang cocok untuk audiens mereka, terus konten seperti apa yang bisa menaikkan engagement mereka, dan konten-konten seperti apa yang mungkin kurang pas untuk followers atau audiens mereka kayak gitu. Itu kita evaluasi setiap bulannya. Jadi memang pasti perlu banget yang namanya banyak tim. Belum lagi kalau misalnya si kliennya minta pengen ada ads, kita perlu ads spesialis lagi kayak gitu, karena ada kan ads spesialis ya. ada ads spesialis lagi karena kan itu ranahnya lumayan beda tuh, karena juga kalau untuk sosmed misalnya mengerjakan semua itu sendirian mungkin agak sedikit bahasa Banjar kan ketanganan tuh nah. Iya, ketanganan. Kan cuma ya gitu. Mungkin kalau untuk industri di Banjarnya, mungkin kalau untuk di Banjarmasin alhamdulillahnya sudah mulai open untuk industri kreatif jenis itu ya, kayak gitu untuk sosial media spesialisnya. Cuma mungkin masih banyak juga brand-brand yang mengira bahwa
sosial media itu kau aja digawe seorangan kayak gitu. Iya. Nah, kau aja HP aja kayak gitu. Padahal paling kan tipes pulang gitu lah. paling tipes pulang. Jadi tolonglah BPJS itu perlu. Untuk para desain grafis kayaknya perlu nih BPJS. Tolonglah BPJS khusus ini. Desain grafis. Oke. Untuk manusia-manusia gampang tipes sih. Mungkin ini pertanyaan ya tambahan lah dari saya. Ya. Tingkat tertinggi kepuasan dari desain grafis apa kira-kira menurut Kak Aulia nih? Wih, deep juga lah pertanyaan Iya, pian lah. ini kayaknya pertanyaan dari saya nih. Karena Tingkat tertinggi lah dari kepuasan desain grafis itu bagaimana sih? Oke, mungkin kalau setiap desain grafis beda-beda lah kayak Iya, gitu. betul. Setiap orang pasti punya ekspektasinya masing-masing. Kalau desain aku bisa dipajang dan aku bisa melihat bentuk fisiknya, itu sangat-sangat amat memuaskan aku sebagai desainer kayak gitu. Karena kan proses di belakangnya sebelum itu jadi pasti kan Iya. ada tipes-tipes lainnya. tipes gitu. Iya, ada banyak tipes-tipes lainnya sampai akhirnya jadi itu. Dan kayak misalnya kemarin brand, mungkin kalau teman-teman yang di Banjar tahu ada Your Archive Studio, itu studio foto. Nah, itu tuh pas aku ngeliat boothnya jadi, mereka bikin buka cabang di mana-mana, terus bikin aksesoris-aksesoris lainnya, itu aku ngeliatnya kayak siapa tuh yang bikin aku. Oh. Terus kemarin juga kayak kerja sama Agus Sesirangan untuk bikinkan bukunya, 2 buku yang terakhir itu. Juga pas di launching apa segala macam, pas ngeliat Agus Sesirangan megang bukunya kayak, ih siapa tuh yang bikin aku. Gitu lebih ke over pede aja over sih. pede, lebih tinggi kayaknya Tapi over pede. iya, cuma menurut aku semua para desain grafis mungkin setuju kalau misalnya apa yang dia bikin itu bisa didisplay dengan baik, Iya. dipergunakan dengan baik, dan bisa sesuai dengan tujuannya kayak gitu, untuk menarik engagement kah atau apa. Menurutku kalau itu sampai berhasil, tujuannya berhasil, mereka pasti senang banget dan puas banget gitu. Nah, oke, mungkin Sobat Akrab, itulah tadi paparan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan saya yang dijawab lengkap oleh Kak Aulia. Jadi mungkin kita tunggu nih gebrakan-gebrakan apa saja dari Kak Aulia nih. Makanya pantengin aja Instagram Kak Aulia, barangkali ada yang bisa open job lah. Betul, boleh banget ya. Kalau perlu bisa tanya aku aja. Apapun itu aku bisa. Apapun itu. Apapun itu aku bisa. Aku siap tipes. Mungkin itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya dan podcast malam ini. Saya Ahmad Syarkani, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Jangan lupa subscribe channel YouTube Akrab Studio dan klik lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kita.